sampai keringatan, sampai mau pingsan. Dia harus sengaja melawan arus demi kurus, untuk kita bisa sampai titik di mana Tuhan berkata, kecuali kamu menjadi seperti seorang anak ini, kamu tidak bisa masuk kerajaanku. Kalau hati kita itu sudah begitu membatu, ini bukan berarti membeli keselamatan. Aku harus gimana baru masuk surga, bukan. Bertobat itu tidak semudah yang kita kira. Kalau tobat kita nggak tulus, itu pertobatan pura-pura. Nggak bisa. Kalau Anda belum subscribe di channel ini, segera, supaya Anda bisa mengikuti terus rema-rema dari Roh Kudus ya. Mari kita buka sama-sama Matius 18 ayat 1-5. Siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga? Ayat pertama saya baca. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Menjadi seperti anak kecil. Saya baca dulu, saya jelaskan ayat per ayat. Pada waktu itu datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, kok bisa-bisanya itu 12 rasul itu gak punya pikiran yang lebih baik kah? Gak ada sesuatu yang lebih penting kah untuk mereka diskusikan, berdebat soal sesuatu yang ridiculous, bahasa Inggrisnya yang konyol di depan Tuhan. Siapa terbesar di antara mereka? Mungkin kita tidak berdebat soal itu, tapi sembunyi-sembunyi, diam-diam, itu menjadi orientasi hidup kita sehari-hari. Kita tuh kejar apa sih di hidup ini? Kejar prestis, kejar status, kejar kebanggaan pribadi. Perkara-perkara duniawi nggak tentu buat dirimu happy. Saya nggak berkata cari nafkah itu salah, kejar karir. Tapi Tuhan itu melihat motivasi hati kita. Apakah kita itu mencari hal-hal tersebut untuk alasan-alasan egois, atau kita punya alasan lebih tinggi? Ini murid-murid Yesus nanti itu jadi rasul-rasul besar. Tapi loh, how low can you go? Serendah itu yang diperkarakan. Mau tahu kita ini sebenarnya serohani apa? Bukan orang-orang yang pandai mengutip ayat. Ya kita tetap harus membaca Alkitab, belajar untuk memorize it if we can. Kita belajar untuk menghafalnya sebisanya. Tapi bukan pada orang Farisi ahli Taurat, di mana kerohanian sesungguhnya. Kalau kita mau tahu kita ini orangnya seperti apa, gampang kok uji hati, nggak usah ke laboratorium segala. Apa yang kau perkarakan di hidup ini? Nampak sekali kita siapa. Apa yang kau pikirkan? Apa yang dicari orang? Mau kau tahu lagunya? Ini lagu lama sekali, zaman saya dulu sekolah minggu di gereja waktu saya kecil. Bukan Tuhan Yesus. Apa yang dicari orang? Uang. Bukan Tuhan Yesus. Pikirannya ke situ. Uang bukan menjadi hamba, tapi menjadi tuan. Bedanya tipis. Orang kerja ya kerja, kiri kanan sama. Tapi kalau motivasi kita tidak, kalau hati kita nggak seperti anak kecil, kita mudah sekali keluar jalur. Kita nggak punya tujuan. Yang kita cari bukan Tuhan. Padahal semua itu adalah hamba. Tapi kok bisa jadi tuan di hidup kita, jadi majikan? Bapak Ibu Saudara, apa yang kau perkarakan menunjukkan siapa dirimu di hadapan Tuhan. Dan Tuhan ingin kita kembali tulus seperti merpati. Hati kita itu menjadi murni. Tuhan suruh kita menjadi seperti anak kecil lagi. Itu bukan berarti kita disuruh jadi kekanak-kanakan rohani. Justru kedewasaan rohani itulah seperti anak kecil. Ironis sekali kan? Bukan kekanak-kanakan. Kalau orang dalam pelayanan dikit-dikit tersinggungan, itu bukan seperti anak kecil, itu kekanak-kanakan. Itu bukan childlike dalam bahasa Inggrisnya. Child itu anak, like itu kaya. Childlike itu kayak anak, seperti anak kecil. Itu childish. Itu kekanak-kanakan. Orang gitu mesti bertobat, mesti transformasi hati,
mesti berubah secara sengaja. Kalau dia tidak pernah berbalik arah, Tuhan tidak akan berkenan sama dia. Dikit-dikit tersinggungan, dikit-dikit gak kenaan, ngamuk, kesumat, kayak orang kesurupan. Padahal kalau dipikir-pikir, ditimbang dalam neraca, ya iya sih orang ada salahnya. Tapi gak seberat amarahnya. Sungguhan kalau kita pikir ya, kenapa kita murka itu gak sebanding ya. Sungguhan gak sebanding. Orang itu bisa berantem misalnya di parkiran. Apa sih? Orang dewasa kan bisa mikir, meskipun dia cuma sebentar, lalu habis itu ada yang marah di sana, lalu berkelahi. Aduh, come on lah, gak bangkrut kok kasih 5.000, 10.000 malahan, gak bangkrut gak. Orang dewasa bisa mikir mungkin dia perlu makan, meskipun gak fair ya. Wah, aku udah berhenti kok ditagih. Tapi dari sana kita lihat ceteknya orang itu kelihatan, jeru cetek dalam dangkal. Apa yang kau perkarakan? Ini anak-anak ini, 12 orang nih, perkarakan siapa terbesar. Kalau mau ngomong siapa yang terbesar ya Yesus lah, udahlah habis perkara. Tapi Yesus itu gak kayak mereka. Yesus itu mengalah. Hatinya Yesus itu kayak anak kecil. Dia bawa anak, taruh ke tengah-tengahnya. Anak itu pun tidak memberontak. Seorang anak bisa merasakan, ya misalnya seorang ayah yang angker, anaknya pun takut. Itu kayak orang zaman dulu gitu loh ya. Anak-anaknya harus takut. Loh, anak ya harus takut, gak boleh jambal, gak boleh kurang ajar, saya tahu. Tetapi kalau kita hilang kekanak-kanakan yang baik, anak pun takut mendekat itu. Sungguhan. Ada orang itu yang punya aura demikian rupa itu menolak anak-anak. Ada orang itu yang demikian rupa begitu kaku sampai sungguh-sungguh orang-orang menghindarinya. Menjadi seperti anak kecil itu berarti juga ramah. Mungkin pekerjaan kita memang keras, tapi kita gak kena harus keras sama orang-orang yang kita cinta. Kan kita gak harus keras sama semua orang. Peduli amat misalnya kalau satu orang itu tentara, tapi kan di rumah gak usah bentak anak yang masih balita. Tentara kan kerja, pulangan papa. Menjadi seperti anak kecil itu menjaga kepolosan, kerendahan hati, keramahan, kemurahan hati, mudah memaafkan. Apalagi atribut anak-anak, ya, apalagi orangnya itu apa adanya. Apalagi anak-anak, coba, apalagi jujur, nggak suka bohong. Kalau bohong langsung ketahuan. Paling gampang ya, kalau anak bohong itu langsung tahu kita, karena dia nggak pinter. Nah, kalau orang yang suka bohong, sudah nggak kayak anak kecil, sudah nggak kayak Yesus. Coba lihat ya, siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga. Masa berdebat soal gituan? Apa yang kau perkarakan menunjukkan siapa dirimu. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Tuhan taruh anak-anak itu sebagai templakan untuk mereka. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, coba lihat, baca itu. Sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kita yang sudah terlanjur dewasa, besar, dan kita yang sudah pandai pura-pura, bisa munafik, dan juga gak rasa bersalah setelahnya. Tuhan berkata, orang-orang seperti ini sudah jauh dari kehendakku. Orang-orang yang sudah begitu rupa, lupa masa-masa dia yang sudah meninggalkan kepolosannya. Orang seperti itu Tuhan bilang harus bertobat. Kata bertobat di sini ini kuat loh. Kata bertobat di sini itu pakai kata conversion, yang artinya bukan hanya bertobat, tapi transformasi. Yang gak kelihatan lagi wujud asli. Transformer contohnya. Ya, Transformer. Itu dulu saya disuruh nonton itu waktu zaman kemana? Zaman itu sama nganterin anak-anak berjam-jam. Bosen saya. Robot jadi mobil, mobil kembali jadi robot. Itu bukan tipe film yang saya suka, ya kan? Tapi ada hikmahnya. Transformasi demikian rupa, kehilangan wujud aslinya, dia menjadi sesuatu yang total baru. Itulah artinya transform, being transformed atau transformasi. Kata bertobat di sini bukan hanya berbalik arah, jadilah beda. Kamu harus sengaja
Kita sengaja merendahkan hati. Karena ayat 4, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Kalau anak-anak rendah hati itu naturally, alami. Anak-anak juga bisa sombong, mereka semua keturunan Adam dan Hawa. Papaku punya ini, papaku punya itu, ya. Kadang-kadang papanya sudah dia nggak tahu dia papanya punya apa gitu ya. Dia bilang, papaku gendut, apapun dibanggain. Namanya sombong itu dosa. Kita semua keturunan Adam dan Hawa. Tetapi sebenarnya anak kecil itu alaminya rendah hati. Rendah hati. Dia nggak terlalu sadar diri atau self-conscious. Dia nggak terlalu jaim atau jaga image. Dia apa adanya. Coba lihat itu anak kecil kalau makan. Ya kan? Padahal yang makan mulutnya, tapi matanya juga ada sisa-sisa rotinya. Dia nggak, ya anak kecil itu nggak peduli penampilan. Dia apa adanya. Kenapa Tuhan berkata barang siapa merendahkan diri menjadi seperti anak kecil ini? Kalau kita mau sampai di titik itu, bukan berarti kita jadi orang yang tidak perhatikan penampilan, ya enggak. Bukan berarti kita jadi orang yang kekanak-kanakan. Nggak lucu ya, kalau kita umurnya sudah 30, ya kan? Tapi makan selalu bersuara. Nggak enak dilihat. Sopan santunnya kurang, ya kan? Kalau kita makan misalnya, masa sudah umur 25, setelah makan masih ada di sini-sininya makanannya. Ya enggak lah ya, itu bukan yang dimaksudkan menjadi seperti anak kecil. Itu kemunduran. Kalau kita kembali ke situ, ini namanya kita nggak pernah dewasa. Menjadi seperti anak kecil itu bukan yang itu. Menjadi seperti anak kecil itu artinya rendah hati. Maksudnya ambil prinsipnya, ambil intisari. Jangan terlalu sadar diri, orang mikir apa, nanti orang bilang apa tentang gua. Itu loh prinsipnya. Jangan hidup untuk kata orang, jangan hidup untuk pandangan orang. Hiduplah untuk menyenangkan Tuhan. Hiduplah punya tujuan. Itu artinya menjadi seperti anak kecil. Bukan makan belepotan. Ambil intisarinya. Nah, kita ini nggak alami lagi untuk begitu, karena orang dewasa sudah terlalu banyak makan asam garam alias ragi Farisi. Jadi lain kali kalau ngomong sama anak-anak, kita jangan bangga. Papa mama lu sudah makan asam garam. Menurut saya kita perlu didetoks ilahi. Kita terlalu banyak makan garam dan ragi. Untuk kita bisa mencapai titik di mana Tuhan berkenan sama hati kita, kita mesti sengaja merendahkan diri. Kalau anak kecil alami, kita harus sengaja lawan arus. Kayak orang yang mau kurus, nggak bisa, susah ya kan? Saya pernah lihat itu loh, reality dulu itu, zaman-zaman dulu di TV, gimana orang dari sekian pounds, dari sampai 100 kilo mau turun sampai sekian. Latihan tapi nggak main curang, sungguh-sungguh membakar kalorinya. Itu setengah mati. Lihat aja kita sakit semuanya. Aduh. Harus pakai tali begini, harus apa-apa makannya sampai keringatan, sampai mau pingsan. Dia harus sengaja melawan arus demi kurus. Untuk kita bisa sampai titik di mana Tuhan berkata, kecuali kamu menjadi seperti seorang anak ini, kamu tidak bisa masuk kerajaanku. Kalau hati kita itu sudah begitu membatu, ini bukan berarti membeli keselamatan. Aku harus gimana baru masuk surga, bukan. Bertobat itu tidak semudah yang kita kira. Kalau tobat kita nggak tulus, itu pertobatan pura-pura. Nggak bisa kita masuk kerajaan surga. Susah banget kan, coba lihat orang public figure. Kalau dia mau datang ke gereja, dia dijamah Tuhan. Untuk dia sungguh-sungguh berbalik arah, punya hidup baru itu, dia perlu lawan arus gila-gilaan. Kenapa? Karena dia itu sudah somebody gitu loh. Untuk seorang orang pintar misalnya yang punya ilmu, orang-orang datang konsultasi seperti dukun misalnya, kalau dia bertobat gak gampang loh. Kalau dia gak lawan arus, dia akan masuk kerajaan sorga. Meskipun kerajaan sorga itu diberikan cuma-cuma, keselamatan itu anugerah. Tapi untuk bisa menerima anugerah itu dia gak bisa pura-pura. Susah kan mau menerima Yesus, dia harus tutup prakteknya. Dia tutup prakteknya. Dia nggak bisa ikut Yesus tapi masih terus kasih ramalan. Ramalan cuaca silakan, itu teknologi. Ini ramalan setan. You cannot. Very hard.
Karena dia sudah gak alami lagi. Karena dia sudah punya kepentingan. Kalau kita itu mau kembali menjadi seperti anak kecil, itu lawan arusnya luar biasa dahsyat. Yang sombong itu harus menarik dirimu ke bawah. Sungguh-sungguh. Dibutuhkan beberapa tamparan. Padahal kita bisa membalas untuk kita diam dan berkata, aku terima itu sebagai mahkota. Baru hatimu bisa berubah. Kalau tidak radikal, nggak berubah itu hatinya. Conversion, transformasi tidak terjadi. Karena Tuhan tidak mau kita berubah pelan-pelan. Tuhan mau kita berubah wujud. Saya dibentuk sama Roh Kudus dengan begitu rupa. Menurut saya dahsyat, bagi orang lain mungkin biasa. Karena saya dulu orangnya emosian. Pada saat saya dibentuk Tuhan itu, aduh kok bisa ya ini beginin sama orang. Saya terus menerus digerus. Tapi puji Tuhan, Tuhan kasih saya kekuatan, ketabahan. Untuk saya berkata, biarkan. This is good for me. This is good for me. Dan baru hati saya itu luluh. Makanya Yesus berkata, barang siapa merendahkan diri. Kata merendahkan diri itu susah seperti orang yang mau kurus. Padahal sudah ratusan pound. Beratnya. Susah sekali. Kalau kamu mau merendahkan diri menjadi seperti anak kecil, itu ada harga yang dibayar. Ada harga yang dibayar. Dan Anda tidak bisa lakukan sendirian. Itu komitmen sungguhan. Justru ya, kalau Anda tidak pingin, justru lakukan. Namanya orang olahraga misalnya, nggak ada yang pingin. Diet juga ada yang pingin. Aduh, CG, aku nggak mau. Justru nggak mau itu justru, apa yang dagingmu nggak mau itu pergi. Aduh, dibaptis, aduh, habis itu nanti pasti ada masalah dalam keluarga gini-gini. Aduh, justru kalau kita tahu itu kehendak Allah, kalau Tuhan nggak suruh jangan. Tapi kalau itu ada dalam perintahnya, kalau itu tertulis dalam firman-Nya, apa yang tertulis as it is written, then take it as it is. Ambil itu apa adanya, ambil itu dan melangkah. Aduh, suruh ngampuni. Enak aja orang ngampuni gini. Logika kita bunuh roh kita. Baru aja ada dorongan Roh Kudus mengampuni, tiba-tiba sudah dilawan, dibunuh, dimatikan dengan semua pikiran-pikiran kita yang masuk akal. Enak aja ngampuni, lalu orang itu gimana? Gimana? Kalau Tuhan suruh lakukan dulu, percayakan sisanya itu nanti ada hikmat Allah. Anak kecil itu kan gitu. Saya nggak ajari kita untuk tidak mikir loh ya. Tapi pembaharuan akal budi Roma 12. Kalau kita mikir pakai cara kita, selalu akan gagal. Tuhan akan selalu kita batalkan. Yang namanya firman Tuhan itu akan selalu gagal dan batal dan mendal. Pasti. Tapi kalau kita seperti anak kecil, itu kita percaya dulu. Anak kecil itu kan begitu. Lucunya anak kecil kalau cowok sama cewek ya kan. Kalau cewek disuruh, ini gini. Misalnya pergi. Ya. Cewek mungkin dia tanya dulu. Tapi dia tidak akan menolak. Oh gitu, yang mana mah? Yang mana? Dia pergi, ambil. Meskipun nanti tidak ketemu, ternyata nggak di situ. Nggak ada mah. Kalau cowok lucu, karena cowok itu lebih risk taker. Ambilin itu, oke, pergi. Setelah itu baru balik. Di mana? Cowok itu lompat dulu baru tanya. Ya, kalau perempuan lebih hati-hati tapi gitu. Tapi maksudnya, kalau orang tua suruh, kalau hubungan mereka baik, anak itu percaya dulu. Tuhanmu tidak baik kah? Tuhanmu kan baik. Pernahkah dia melukaimu? Pernahkah dia menipumu? Kalau Tuhan suruh, lakukan. Jangan banyak mikir. Jangan banyak mikir. Justru lebih baik pakai pikiran kita dalam melakukannya. Gimana, apakah ada cara lebih baik? Tapi jangan bantah. Kalau saya sama Tuhan itu punya anak, hati seperti anak kecil. Saya anak, dia bapak. Tuhan suruh, saya jalankan. Dalam jalankan, saya akan pakai akal budi saya diisi dengan firman untuk memikirkan what better way to do it. Apakah ada pilihan kata-kata atau kalimat yang lebih baik? Daripada pikiran kita dipakai untuk membantah Tuhan, lebih baik pikiran kita dipakai untuk strategi. Bagaimana melakukan kehendaknya itu? Apakah ada opsi-opsi tanpa kompromi? Tapi opsi-opsi itu mungkin hal-hal yang lebih bijaksana dan berhikmat. Tidak untuk menawar perintah Tuhan, tapi justru untuk melakukannya dengan baik dan benar. Orang yang punya hati seperti anak kecil itu bukan orang bodoh. Karena Tuhan tidak suruh kita jadi kanak-kanak. Tapi kita diajari Tuhan untuk mudah percaya sama Tuhan. Dan taatnya itu tidak susah. Saya dorong kita, kalau kita mau betul-betul melihat mujizat Tuhan hari-hari ke depan, berkat penyertaan, nggak bisa nggak. Karena banyak firman Tuhan itu gugur sebelum
kau melakukannya. Karena kenapa? Karena ditelan oleh pikiran kita. Kalau hati kita seperti anak kecil, enteng loh, sungguhan. Plong. Ya, itu artinya menjadi seorang anak-anak. Tapi ada satu hal lagi ya, sudah selesai ya, ini sudah selesai ya. Saya waktu membaca ayat ini ya, saya cuma mikir, apa yang terjadi sama anak ini ya? Nah, Alkitab memang tidak mengatakannya. Tapi saya beranikan diri untuk coba riset-riset sedikit. Ini sedikit FYI lah, for your information, hanya untuk informasi. Jangan mendahului firman, tapi untuk sekedar menciptakan imajinasi kita, apa saja yang mungkin bisa terjadi. Meskipun hanya Tuhan yang tahu apa yang terjadi dengan anak ini. Hanya Tuhan yang tahu lah. Kita tidak spekulasi. Tapi nggak apa-apalah, sedikit kreativitas untuk memikirkan kemungkinan-kemungkinan. Sedangkan kalau ini sejarah ya, kalau ini lebih kredibilitasnya ada. Misalnya Simon dari Kirene itu daerah Afrika. Yang waktu pikulkan salib Yesus itu karena terpaksa. Dia kebetulan berada di tempat itu. Dalam hatinya, apes aku, suruh ngangkatin salib yang beratnya itu kira-kira 100 kilo. Berat sekali ini. Untuk ke Sarah. Tapi ternyata ya, orang gak sengaja ditangkap tentara. Bukan salahnya untuk pikulkan hukuman seorang nabi. Meskipun bukan dia yang disalibkan. Karena dia bukan juru selamat dunia, tapi Yesus. Itu orang, Simon itu dari Kirene, adalah papanya Alexander dan Rufus dalam sejarah. Nggak ada di Alkitab setelah kisah para rasul, tapi ada sih, ada di Alkitab. Roma 16, Paulus ada sebut mamanya, yaitu istrinya Simon Kirene, mamanya Rufus dan Alexander. Itu seperti ibu rohaninya Paulus. Dia seperti mama bagi aku, Roma 16. Ini jadi tokoh gereja, tahu nggak? Di zaman lewat rasul-rasul sudah mati abad-abad awal, itu jadi tokoh gereja. Tuhan tuh nggak pernah berutang budi. Orang yang pernah senggolan sama Yesus jadi sesuatu. Never, nggak ada keisengan dalam Tuhan. Waktu saya baca ini, kalau ini nggak tentu ya, tapi ahli teologi awal-awal dan sejarah serta tradisi gereja, menyebut kemungkinan siapa anak ini namanya Ignatius. Dan akhirnya berakhir di Antioquia. Lalu habis itu dia menjadi seorang penulis yang handal sekalipun tulisannya tidak dikanon atau tidak menjadi bagian dari Alkitab. Dia seorang pemimpin gereja seperti bishop seperti itu, dan akhirnya martir mati di tahun 107 sesudah Masehi, dibunuh oleh orang-orang Trajan. Orang ini jadi martir, jadi hamba Tuhan. Ini jangan bilang kasihan, martir itu adalah kehormatan. Gak semua orang punya kehormatan itu. Bapak Ibu Saudara, seorang anak yang Tuhan pilih, gak mungkin Tuhan iseng. Tuhan itu maha tahu. Dalam keilahiannya, meskipun dalam kemanusiaannya, Tuhan memilih seorang anak taruh di tengah. Dan anak itu tidak mengalami dalam hidupnya. Kalau ini benar ya, saya gak tahu benar atau enggak, hanya Tuhan yang tahu. Tapi saya yakin, setiap anak yang Tuhan pilih, dari kecil sudah mengenal Tuhan. Tidak akan ada missing link, tidak akan ada yang namanya episode hilang. Gak ada yang namanya seperti drama Korea, 17 episode, lalu Anda nonton 1-10, lalu habis itu 11-15 hilang, 16 langsung 17 endingnya. Tuhan itu tidak pernah merencanakan dalam hidup kita itu ada yang putung, ada yang putus. Tidak pernah, karena namanya shalom itu, kalau Anda ucapkan shalom satu sama lain itu artinya nothing broken, nothing missing, tidak ada yang hilang, tidak ada yang putus dalam rencana Tuhan atas hidup orang itu. Itu lebih bagus daripada making a wish waktu kita happy birthday to you. Ayo, apa wishnya, harapannya? Tahukah bahwa shalom itu adalah doa? Setiap kali Anda ucapkan satu dengan yang lain, shalom, itu seperti berkata, aku berdoa, kamu tidak akan mengalami episode hilang. Nggak ada yang namanya dari puzzle atau dari apa itu puzzle bahasa Indonesianya? Ya puzzle. Semua ketemu. Anak ini saya tidak tahu apakah sejarah ini tepatnya begitu, tapi melihat Tuhanku, saya yakin Tuhan tidak akan izinkan ada episode hilang dalam diri seorang anak yang dia berkati. Gak mungkin. Pasti ada kelanjutan. Bapak Ibu Saudara, tahukah Anda, hai anak-anak Tuhan di sini, jangan ada episode hilang. Jagalah hatimu murni. Sebab Tuhan itu tidak ingin berjalan kadang-kadang dengan Anda.
Tuhan ingin berjalan senantiasa denganmu. Rencananya itu terlalu ajaib, bahkan tidak bisa digenapi semua di dalam kurun waktu hidupmu. Kenapa kita courting hidup kita? Ada berapa tahun hilang karena kita tidak melayani Tuhan atau mundur dari Kristus. Tahukah bahwa memiliki hati seperti seorang anak ini, kalau anak ini namanya Ignatius, itu membuat, tahu nggak, sifat seperti seorang anak kecil itu memelihara iman kita. Sifat yang rendah hati, yang murni, itu bisa membuat kita awet muda. Bukan hanya secara umur atau usia jasmani kita, tapi usia rohani kita itu bisa membuat kita awet sama Tuhan. Bahan pengawet yang tidak ada efek sampingnya, itu adalah hati seorang anak. Yang lainnya hati-hati, kalau Anda makan sesuatu bahan pengawet yang terlalu banyak, orang bilang bahaya kanker segala. Ada satu bahan pengawet yang tidak ada efek sampingnya, yang ada hanyalah efek bagusnya. Menjadi seperti seorang anak kecil itu membuat Anda awet berjalan dengan Tuhan Yesus. Tidak akan ada missing link, tidak akan ada yang hilang. Jangan kau anggap remeh yang namanya mudah percaya. Anak kecil itu mudah terjamah, cengeng kata orang. Kalau di hadirat Allah apa adanya. Hal-hal yang saya sebut tadi ini semua value, ini semuanya nilai-nilai yang tak terhingga. Kalau ini ditemukan di hidupmu, awetlah hidupmu dengan Kristus. Amin Bapak Ibu. Dan kalau ini ditemukan dalam hidup doamu, anak kecil itu kan gitu ya. Anak kecil itu kan gampang percaya. Kalau nggak percaya, kalau Anda punya anak ya, lakukan ini. Tapi jangan kau kecewakan, karena anak kalau sekali kecewa dia trauma, nanti dia hilang kepolosan jadi orang yang nggak percaya sama orang. Coba ya, pulang ya beritahu. Papa belikan kamu HP baru ya, bulan depan. Itu ada yang Pak belikan HP baru Pak. Coba ya, papanya ngangguk aja, ditagih setiap hari, jangan ngangguk Pak. Karena saran saya adalah anak jangan terus di-upgrade HP-nya. Percuma lah, HP itu kalau bisa cuma buat telepon aja. Sekarang itu terlalu banyak fiturnya. Anak-anak, nah kena lu. Kalau mereka nggak ready jadi rusak, bukan berarti HP jahat. Tapi anak itu nggak tentu sudah ready. Kalau kau kira kado terbaik untuk mereka adalah teknologi, itu juga bisa bahaya. Pastikan Anda punya hubungan terbuka dan mereka cukup dewasa. Nanti misalnya, setuju ya Pak? Setuju ya, saya sudah membuat Anda hemat berapa juta. Tapi coba ya Pak, andai kata Anda ngomong sama anak Anda, Papa belikan kamu HP minggu depan, saya tanggung. Tiap hari diingatkan sama anaknya. Pak kapan Pak? Pak kapan Pak? Kapan Pak? Setiap hari. Ketika Anda menjanjikan anak, inilah keindahan seorang anak kecil. Waktu Anda berjanji, dia merasa sudah terima. Kita ini yang sudah kurang polos, waktu Tuhan janji kita masih ragu. Makanya nggak terjadi kan? Makanya nggak terjadi kan? Kita nggak melihat kuasa kan? Bedanya apa anak kecil? Bulan depan ya, Papa kasih kamu ini misalnya. Tiap hari, Pak kapan, Pak kapan, Pak kapan. Karena dia merasa itu sudah miliknya. Anak kecil kalau minta kadang-kadang bukan dari Anda yang janji, dia yang minta, Pak boleh nggak aku punya ini? Contohnya, Anda nggak perlu kasih jawaban yang mantap. Mungkin Anda lagi sibuk ngomong sama klien Anda, gampang, loh, nggak pakai ya dan amin kayak Tuhan loh. Tuhan itu mantap sekali, mantul mantap betul. Kita baru cuman, gampang nanti aja. Papa bilang boleh, Papa bilang boleh. Makanya Tuhan kepingin kita jadi anak kecil, karena Tuhan tuh nggak pernah asal-asal menjawab. Tuhan tuh ya dan amin. Kenapa ya dan amin Tuhan kita bimbang? Makanya kita nggak lihat kuasa kan? Karena Tuhan berkata, apapun yang kau minta, percayalah kau sudah menerimanya. Asal permintaanmu sesuai dengan firman, tidak melanggar firman Tuhan. Kita nggak minta apa yang menjadi hak milik orang. Kita nggak minta sesuatu yang salah. Coba lihat itu. Kalau hal ini ditemukan dalam hidup doamu, powerful sekali. Jadi seperti seorang anak kecil itu ternyata gak ada hubungannya sama usiamu dan usiaku secara jasmani, tapi bicara tentang how we relate to God, bagaimana kita terhubung pada Kristus. Gak apa-apa nanti suatu hari ya, nanti suatu hari kamu dibelikan HP kok ya, saya janji. Gak apa-apa nanti cariin sama saya ya. Saya paling sedih kalau buat anak menangis.
Lihat itu. Anak itu kalau tuh dia minta, kalau papanya bilang iya, dia sudah merasa itu miliknya. Kalau dia mau pergi ke satu tempat diantar sama ayahnya ke kebun binatang contohnya, dia selalu tanya, sudah sampai belum? Bagi dia visi itu bukan tempat tujuan. Tapi kalau dia tahu dia mau kemana, dia merasa udah sampai di sana. 5 menit itu lama. Udah belum? Are we there yet? Are we there yet? Are we there yet? Are we there yet? Bayangin dulu waktu saya kecil ajak anak saya pergi ke luar negeri, apalagi yang jauh misalnya. Di pesawat itu, are we there yet? Are we there yet? Masih terbang 12 jam. Anak itu kalau sudah punya visi, dia merasa sudah di sana. Makanya orang yang punya visi, gak punya hati anak kecil, gak akan nyampe-nyampe ke sana, karena isinya bimbang dan ragu doang. Luar biasa kalau kita itu punya hubungan dengan Tuhan yang diwarnai dengan hati seperti seorang anak. Powerful sekali hidup doamu. Hidup doamu. Itulah sebabnya hati seperti anak kecil kita rawat di gereja ini. Kita sungguhan rawat. Kita tidak mau ada missing link. Tadi kita ngobrol-ngobrol sama Pastor Paul tadi sama JC dan keluarga. Waktu itu kan ngomong-ngomong sama papa mamanya yang juga adalah coach anaknya CGL. Dan bilang tadi, anak-anak ini nggak pernah kelewatan satu momentum pun. Setiap KKR, kebaktian kebangunan rohani yang mereka datangi, entah itu Bible study kek, menjadi anak bapak kek, mau yang jadi church builders KKR kek, atau yang praise and worship, misalnya Eagle Kids Live kek, dan sebagainya, selalu kan anak-anak ini dapat sesuatu. Suatu hari dulu itu, pernah ada suatu pikiran terbesit. Tidak semua pikiran itu dari Tuhan. Kadang-kadang pikiran yang nyaman itu bukan, tidak tentu dari Tuhan. Kadang-kadang pikiran Tuhan yang dari Tuhan itu yang susah. Tapi ya nggak selalu, kadang-kadang pikiran yang nyaman juga tiba. Suatu hari ya Pastor Bapak ingat ya, kita mikirkan, KKR itu kita, apa itu? Putarannya sudah selesai nih. Kan biasanya kita ada rentetannya kan. Dari KKR, apa kata kita tentang neraka, tentang penghakiman dulu, tentang kebenaran, menjadi anak Bapa, tentang puji-pujian, tentang ini itu semuanya, pokoknya sudah satu siklus selesai. Kita berdua itu merasa dengan yang ada, oke, slow down dulu gitu, slow down dulu. Tapi tiba-tiba rasanya seperti Roh Kudus, nggak begitu, ya, nggak boleh berhenti, terus lagi, nggak boleh ada missing link, nggak boleh. Kalau ada bolongnya vakum di situ, apapun bisa masuk. Ya benarnya bukan sih, kita nggak pernah memikirkan untuk slow down, tapi pencobaan selalu ada. Mungkin karena lelah ya juga bisa, sibuk ya kan. Wah volunteernya berapa banyak, tapi ternyata ya Tuhan tidak kehendaki, Tuhan itu punya berkat sendiri bagi orang-orang yang patuh. Kita nggak boleh berhenti, terus harus ada missing link, nggak boleh ada anak-anak itu. Dan waktu itu kami sungguh-sungguh terbuka pikiran kami ketika melihat KKR berikutnya. Anak-anak itu kan turnovernya cepat sekali. Itu kayak di mana gitu loh, toko di mana itu. Anda lihat toko itu besok bulan depan ke sana udah nggak ada, di sana udah ganti toko lain. Anda kan terkejut loh, anak kecil itu cepat banget. Anak kelas 4 sama kelas 5, anak kelas 3 sama kelas 4 itu bedanya seperti bumi langit. Anak kelas 4 sama kelas 6 sudah rasa kayak, aku koko. Padahal kita loh, kalau umur 51 dan 53 ya kurang lebih sama. Ya apa ya? Ya, cuman beda kegantengan dan kecantikan. Bercanda. Kita semua sama di mata Allah. Semua dicinta Tuhan. Anak kecil itu cepat banget. Jadi waktu nanti KKR berikutnya, waktu mereka itu tiba, saya lihat, loh, seingat saya tahun lalu waktu kita sama-sama memuji menyembah Tuhan, semua udah penuh Roh Kudus. Nanti waktu saya tanya lagi, siapa yang belum? Angkat tangan. Loh, kok banyak sekali? Saya kira lu sudah penuh, kok kosong lagi? Bukan, ini anak-anak baru setahun. Baru semuanya, yang lama gak berlalu. Masuk ke AOG, masuk ke Army of God. Gak boleh ada missing episode atau episode yang hilang. Kalau hilang itu bahaya. Karena memelihara hati seperti anak kecil bagi orang dewasa itu adalah maraton sifatnya. Terus menerus kau jaga hati dengan segala waspada. Tipe hati seperti apa yang kau jaga, hati seperti anak kecil. Tetapi anak kecilnya sendiri yang sudah notabene berarti anak kecil harus kita pelihara, harus kita didik dalam kebenaran, kerjasama antara gereja dan orang tuanya. Dan anak-anak ini kita jaga, kita komitmen sebagai gereja.
tidak boleh terputus. Tidak boleh terputus. Mereka akan selalu dijaga dalam siklus Tuhan. Ya, oke, saya kasih hal-hal yang praktis untuk Anda bawa pulang ke rumah sebelum setelah ini pengkhotbah ciliknya naik ke sini. Apa saja yang merupakan sifat seperti anak kecil yang kita bisa pelajari hari ini, yang perlu Anda pelihara, jaga, dan preservasi. Anda awetkan dalam dirimu. Jangan hilang loh ini. Karena hilang ini berarti hilang suatu hubungan dengan Tuhan. Nomor 1, percaya apa yang tertulis dalam Alkitab. Ini adalah sifat anak kecil yang Tuhan cari di hidup kita today, hari ini. Percaya apa yang tertulis dalam Alkitab. Anak-anak itu percaya letterlek atau harafiah. Memang kita tidak bisa semua terapkan, kita tidak bisa terapkan segala sesuatu yang ditulis di dalam kitab suci Alkitab itu dengan mentah-mentah. Kita harus paham juga konteksnya. Misalnya Tuhan ngomong sama Yudas, apa yang hendak kau lakukan, lakukan saja. Kita tidak bisa comot ayat itu di luar konteks, pakai untuk kehendak kita, sekehendak kita. Nanti kita salah tafsir. Tuhan ngomong itu bukan sebagai saran lakukan begitu, tapi Tuhan lepaskan dia pada kemauannya dia. Kalau dia memang mau layani roh jahat, ya Tuhan tidak bisa paksa kau milik setan. Nah, kita harus ngerti konteksnya kan. Dan ada ayat-ayat misalnya di Perjanjian Lama yang perlu dijabarkan, ya kan Anda nantikan. Baca dulu, nah pengertiannya nanti akan menyusul. Tapi sebagian besar ayat-ayat khususnya di Perjanjian Baru, itu sudah gamblang apa adanya. Kalau itu sudah ada di dalam Alkitab, tidak perlu kita mikir dua kali. Misalnya berdoalah, bersyukurlah dalam segala keadaan. Itu nggak perlu lagi tawar-menawar. Itu udah gamblang dan jelas sekali. Bapak, Ibu, Saudara, percaya apa yang tertulis dalam Alkitab. If the Bible writes it, kalau Alkitab telah mencatatnya, jangan kau buat rumit. Baptisan Roh Kudus itu salah satu yang ditulis di dalam firman. Kisah Para Rasul pasal 1. Kalau itu ada di situ, dan itu bagus. Itu baik untuk kehidupan kesaksian kita, untuk kita bersaksi dengan berani dan dengan urapan. Kalau itu baik untuk kehidupan doa kita, Roma 8 membuat kita itu semakin berdoa sesuai dengan kehendak Roh Kudus. Why not? Orang kalau sudah semakin dewasa, semakin hilang kepolosan itu, semakin tua. Apa-apa di Alkitab itu didebat. Saya nggak mau ikut gitu. Hati-hati Bapak Ibu. Bukan berarti orang semakin lama jadi orang Kristen, dia semakin tulus. Bukan berarti orang semakin dewasa usianya, dia semakin paham firman. Ingatlah kalau Alkitab mencatatnya, dan itu tidak perlu special knowledge, pengetahuan khusus, itu sudah cukup mudah untuk dimengerti. Lakukanlah. Anak kecil itu selalu pegang kata-kata papa, pegang papanya pada, dia betul-betul pegang perkataan ayahnya. Dia nggak akan tawar. Kalau papanya bilang begini, anak itu pasti percaya. Makanya bahaya parenting yang salah. Tapi Tuhan tidak pernah menyalahi kita. Tuhan itu kebenaran. 2, berdoa dengan iman yang sederhana. Sadari kalau Anda berdoa Bapak Ibu, janganlah ragu. Kalau kita ragu apakah ini kehendak Allah, baca dulu kitab suci. Kalau itu tidak dilarang oleh firman, dan itu sesuatu yang baik dalam hidupmu, apalagi yang benar, mintalah. Dan ketika kau minta, belajar seperti anak kecil. Waktu kau memintanya, kau dan aku sudah merasa menerimanya. Itu sifat anak kecil. Kalau sifat orang besar, ya, yang sudah kehilangan kepolosan dan ketulusan adalah, atau kehilangan kesederhanaan, setelah dia minta, dia ragukan apa yang dia minta. Tuhan dengar gak ya? Apa iya enggak ya? Jangan. Anak kecil itu beda. Doanya sederhana. Bukan doanya saja sederhana. Coba lihat ya kalau anak berdoa. Simple banget. Tapi gak hanya itu. Imannya itu loh. Itu patut kita contoh. Anak kecil kalau berdoa minta sesuatu, detik dia minta, dia sudah merasa menerima. Dia merasa menerima. Ya, belajar kalau lihat firman. Kalau itu untuk Anda, jangan tanya apakah Tuhan ngomong sama aku. Kalau enggak seorang nabi konfirmasi aku enggak percaya. Anak kecil lah gitu, papanya ngomong dia langsung percaya. 3, tidak biarkan logika kalahkan roh. Nah, kita ini loh, orang-orang yang sudah besar ini loh, dikit-dikit berkata nggak mungkin, dikit-dikit berkata telat, udah terlambat, mana bisa, lu ngayal ya, nggak realistis, nggak masuk akal. Ya ngomongnya begitu, tapi nyatanya nanti kan beda. Ih,
Saya nggak ngomong gini, apa ya orang lain. Kadang-kadang saya juga jijik dengan pikiran sendiri. Makanya tiap hari saya perbaharui akal budi ini. Ya. Kepala rohani saya itu tiap hari saya gunduli. Supaya tumbuh tanaman Tuhan. Saya pangkas tuh lalang. Aneh ya, waktu kecil lebih mudah percaya. Tambah besar kok tambah rumit, tambah kompleks hidupnya. Saya nggak mau. Saya tidak mau logika saya kalahkan roh. Kalau Roh Kudus taruh sesuatu, I will obey. Asal yang Tuhan taruh di situ tuh gerakannya bukan melanggar firman Tuhan. Kalau itu roh jahat, bukan Tuhan, itu roh setan. Tapi kalau Tuhan taruh sesuatu, sekalipun tidak masuk akal, sekalipun sulit dipercayai, kalau Tuhan membuat hatiku berapi-api tentang itu dan itu ada dalam firman, I will believe first. Saya akan percaya. Itu yang disebut orang benar akan hidup oleh iman. Bukan berarti nggak mikir, tapi rohnya memerintah, akal budinya melayani. 4. Terbuka untuk sesuatu yang baru. Jangan terbuka untuk segala sesuatu. Terbuka segala sesuatu dan masuk segala sesuatu yang asing, yang tidak jelas. Tapi terbuka untuk sesuatu yang baru yang dari Roh Kudus. Kalau itu ada di dalam firman, aku terbuka, I'm open to it. Terbuka. Mungkin aku tidak pernah mengalami ini. Mungkin pertama kali. Let it be. Aku ingin mengalami. Orang anak kecil itu kan excited. Curiosity atau penasaran. Dia coba anak ya, apa-apa dimasukin mulut. Waktu anak kecil gitu kan masukin mulut, karena dia memang mau mencoba apa sih ini kalau bayi. Kalau sudah besar semua di otak-atik. Wah, di otak-atik sini situ. Masuk hotel misalnya dibuka, wah apa amburadul. Dia mau tahu. Kalau orang dewasa yang sudah kehilangan excitementnya, cuman gitu-gitu. Anak kecil mau tahu. Terbuka lalu sesuatu yang baru, Lord. I want to experience something new. Bukan cari-cari yang aneh-aneh. Aku ingin mengalami sesuatu yang baru dengan Engkau. Show me your glory. Saya suka ada satu orang tua. Umurnya sudah cepean. Ya sebenarnya umurnya masih 80, 90 lah. Dia berdoa, tunjukkan aku sesuatu yang baru. Bahasa Alkitabnya, show me your glory. Musa namanya. Tunjukkan kemuliaanmu. Ada satu orang dewasa. Tapi hatinya seperti kanak-kanak. Dia minta jalan di atas air. Permintaan macam apa itu? Mungkin semua murid-murid yang lain udah nyinyir. Tapi dia yang masuk jadi dalam cerita gospel atau dalam cerita Injil. Dia berjalan di atas air. Apakah kita sudah tidak mau mengalami apa-apa dengan Tuhan? Ya sudah gini-gini aja. Gereja rutinitas. Doa ya gitulah ya. Doa cuma keharusan. Tidakkah Anda punya ekspektasi? Aku habis berdoa nih. Wow. Apa yang bisa terjadi? Anak itu kan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? GR dulu. Kalau kita orang-orang yang sudah kehilangan kekanak-kanakan, kita kecewa dulu. Nggak bisa loh ikut Tuhan kayak gitu. Tuhan juga nggak mau kerja dalam hidup kita. Kita lihat lagi yang ke-5. Mudah mengampuni dan apa adanya. Ya, kita nggak tinggal dalam kesalahan orang. Saya suka anak-anak kalau lihat anak-anak misalnya bertengkar ya. Tahu nggak yang lebih seru apa? Papa mamanya nanti yang saling bertengkar. Anak lu, anakku. Anaknya udah gak apa-apa, udah gandengan tangan. Papa mamanya yang musuhan, tuntut-tuntutan. Anak paling gimana dorong-dorongan misalnya, asal tidak mencelakakan. Nanti ya 5 menit kemudian udah mainan barengan, share mobil-mobilan. Anak itu mudah memaafkan. Salah satu hal yang membuat Tuhan tidak bisa bekerja, miracle tidak terjadi dalam kehidupan kita, penyertaan jadi samar-samar, adalah kalau kita tidak bisa move on atas kesalahan orang lain dalam hidup kita. Mudah memaafkanlah, let go, apa adanya. Jangan hanya forgive, but learn to forget. Lupakan, termasuk kesalahan sendiri. Kalau Anda sudah tanggung konsekuensi, jangan lupa ya, aku punya hutang sama orang. Pastor Philip suruh saya lupakan, haleluya. Bayar. Hai Sakeus, bayar 4 kali lipat. Tapi kalau ada sesuatu yang memang sudah antara Anda dengan Tuhan saja, Tuhan sudah berkata, I forgive you. Jangan kau tuduh diri terus dan kudu mau mundur. Aku tidak layak sama Tuhan, udah berhenti melayani. Aku tidak mau ke gereja, aku tidak mau berdoa, aku tidak layak. Emangnya dengan mengorbankan diri Tuhan mengampunimu lebih? Kalau Tuhan berkata I forgive you, move on. Apapun konsekuensi tanggung nanti. Pokoknya jalan dengan Tuhan dulu hari ini. Maafkan, itu hati seorang anak. Anak itu tidak gitu, kalau sudah diampuni, diampuni. Anak sekali dirangkul, lupa kesalahannya, sudah selesai. Dihukum ya dihukum, tetapi dia sudah tidak lagi merasa papanya itu benci. Bapak, ibu, saudara, saya mau dorong Anda. Jadilah
miliki hati seperti seorang anak kecil. Ya, ayat 5 bunyinya begini. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara yang terkasih, terima kasih telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan juga komen, agar saudara kita yang lain juga boleh terberkati. Tuhan Yesus memberkati kita.